Ya wassalatu wassalam wa wala. Ibu rahimahumullah, hari ini kita akan tadabbur surat Ali Imran ayat judulnya eksistensi kehidupan umat dalam pembinaan pelaksanaan rukun Islam. Jadi rukun Islam membina umat berdasar surat Ali Imran ayat 95 sampai 97. Tapi hari ini bagian pertama. Biasa dalam kajian tafsir ada beberapa makalah. Ini bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin bi'alin nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul, katakan olehmu, ini merupakan fi'il amr dari qala qulu, kul, bukan kul. Kalau kul dari akala yang kulu yang makan, kul qala kulu, dan katakan oleh. Sodako telah benar, Allahu Allah, fattabi'u maka millata Ibrahim, milah Ibrahim. Hanifan yang hanif, yang cenderung kepada kebenaran dan berpaling dari kebatilan. Hanif. Maka wa makana, dan tidaklah dia atau bukanlah dia itu minal musyrikin, dari golongan orang musyrik. Inna, sesungguhnya, awwala baitin, rumah pertama, udia dibangun linnas, bagi manusia, lalladzi bi Bakkata, yaitu yang ada di Makkah. Makkah ya. Mubarakan, yang penuh berkah, wahudan, dan lil alamin, bagi alam semesta. Di rumah tersebut, di Baitullah tersebut, ayatun, banyak ayat, bayinat, yang jelas. Maqamu Ibrahim, ada maqam. Maqam itu artinya tempat berdiri atau patilasan, maqam. Kalau kuburan mah makobir atau kubur. Jadi beda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mah tempat makam, taman makam. Nah, taman makam pahlawan itu, makam itu artinya budaya. Tapi kalau bahasa Arab mah makom teh tempat berdiri, atau sering juga diartikan prasasti, tempat tinggal. Dan di Masjidil Haram tidak ada makam, tidak ada kuburan. Prasasti Ibrahim, waman, dan barang siapa dakholahu, masuk ke Baitullah itu, karena dia aminan, aman. Masuk ke Baitullah itu pasti aman. Dan juga mengandung arti
harus menjaga keamanan. Walillahi, dan karena Allah, ala nas, diwajibkan atas manusia hijjul bait, ibadah haji baitullah. Jadi ibadah haji teh wajib bagi umat manusia. Man istata'a, siapa yang mampu, ilaihi, menuju ke sana, itu mampu mah dihampura tentu. Sabilan, di jalan. Waman, dan barang siapa kafaro, menolak, kufur, fa innallaha, maka sungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, dari alam. Bu Ibu rahimakumullah, ayat yang dibahas hari ini tentu tidak akan semua, baru ayat 95 juga sepotong. Jadi artinya sudah tadi saya tinggal arti secara langsung, maka baca. Sekarang kita lihat tarikh ayat. Karena 7 takdir. Jadi mulai dari tarikh ayat atau sejarah. Orang Yahudi, sejarah ini, orang Yahudi itu mengaku bahwa Ibrahim itu bapak orang Yahudi. Sedangkan Nasrani mengaku sebagai bapak Nasrani. Keduanya itu mengaku pemeluk agama Ibrahim. Kata Yahudi, pemeluk agama Ibrahim. Kata Nasrani, pemeluk agama Ibrahim. Nasrani teh, karena Yahudi itu kan ngaku iman kepada Taurat, seperti Nasrani ngaku iman kepada Taurat dan Injil. Cuman baik Taurat maupun Injil sudah ada perubahan-perubahan. Sama Taurat ada perubahan, Injil ada perubahan. Karena sampai sekarang bahasa aslinya saja, tulisan asli Taurat dan Injil, nggak ada. Beda dengan Quran. Quran mah bahasa aslinya ada, tulisan aslinya ada. Tulisan zaman Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Dunia itu ada 5 katanya. Antara lain di Rusia, pokoknya ada 5 di dunia itu. Di museum ya. Di Baghdad juga ada. Yang aslinya. Jadi lamun Quran mah lamun menyimpang teh bisa koreksi. Belum lebih Quran mah kalau seluruh buku Quran teh dibakar gitu, kan aya dina otak dan hati umat Islam dan nu hafal Qurannya juga banyak jutaan. Di Riung Bandung aja yang hafal Quran sabrek. Teka hitung di Riung Bandung saja yang hafal Quran. Itu hafal 30 juz, ada yang hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Bahkan di Unisba itu yang hafal 30 juz beasiswa. Kalau putra ibu hafal 30 juz Quran, kuliah di Unisba, beasiswa. Dibiayai ku yayasan namanya yayasannya Yanmu, Yayasan Mujahid itu membiayai orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi semakin banyak yang hafal Quran, jadi bisa dibakar Quran mah. Bisa dihapus karena sudah ada relatif dan sampai ahruf Quran itu dengan bahas 7 bacaan, ya hafal 7 bacaannya juga. Saiful Islam itu nafsirkan Al-Quran dengan bacaan.
setiap bacaan maknya beda-beda. Itu Islam yang bikin tafsir. Kalau saya satu bacaan itu bedanya. Ya, tidak membahas Quran dari bacaan. Saya pun itu yang nulis. Kalau saya bacaannya satu, tapi maknanya banyak. Masing-masing punya kekhususan. Kalau ibu baca tafsir menang Pasepul Islam pendekatan. Dan seperti sekarang aja satu ayat full, satu bacaan full, tapi maknanya banyak. Kembali tadi orang Yahudi itu ngaku pengikut Taurat, Nasrani pengikut Taurat dan Injil, tapi baik Taurat maupun Injil isinya. Dan Taurat itu beberapa versi, sama Injil juga beberapa versi. Matius, Injil Barnabas, Injil macam-macam. Makanya menurut Katolik, ya arahnya Katolik juga ada Katolik Ortodoks, ada Katolik Anglikan, ada Katolik yang Natalan 25 Karena ada yang Katolik lagi tanggal 8, dan juga yang bulan April. Itu karena kitabnya sama tapi versinya beda-beda. Itu Injil. Taurat juga yang dipegang oleh Netanyahu sekarang Perdana Menteri Israel itu Taurat yang Talmud. Talmud itu yang beranggapan kalau bukan Yahudi itu kedudukannya sama dengan hewan. Ya makanya dia kejam kepada Palestina itu, kejam bisa. Kalau ibu-ibu anak-anak ditembakkan itu sangat tembakan. Ya karena dianggapnya datang rumah sakit itu digiles gitu. Apa? Rumah-rumah itu pakai bulldozer digiles, no harirup digiles usap. Bahkan lebih kepada binatang. Itu pandangannya. So, bagaimana umat Islam kekeh dengan hati? Ya, itu mah terus kumaha itu orang teh ngadoa mereka Allah supaya dihancurkan. Kan kata Allah sendiri, ya aidil mukmin hancurkan harus yang mukmin. Jadi moal Allah teh ngagubrageun siksaan gitu. Ngadadak moal. Wah gitu Allah tuh karena Allah itu nyaah ka hambana. Rek kafir, rek muslim, rek taat, rek maksiat, Allah tetap dikanya ataba ala nafsi rahmah. Telah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Allah itu rahmah, penuh kasih sayang, mereka kafir, mereka muslim. Kita mah urusan kafir disiksa mah di akhirat, di dunia mah sesuai. Kalau sekarang hanya kedua minta pertolongan supaya kaum muslim meraih kebenaran supaya bisa menghancurkan jadi aijal Islam wal muslimin. Allah kuatkan umat Islam dan muslim itu bisa mengalahkan. Jadi orang ke sana Allah hancurkan Yahudi, namun hancurkan Yahudi dijawab aidil mukmin harus dengan tangan orang mukmin, makanya doa nanti benar kau Allah berikan kekuatan umat Islam bisa menghancurkan orang Yahudi yang demikian kejam
Sebab hari ngaduakeun hancur mah pan Rasul juga pernah. Rasul itu pernah 1 bulan berdoa. Anu. Allah itu pernah berdoa ketika kunut. Allahumma anu di Allahumma an syatid samlahum dan sebagainya. Selama 1 bulan Rasul turun wahyu surat Ali Imran. Dan urusan Muhammad, apakah aing rek nyiksa mereka atau mengampuni? Allah tidak salah. Saya pun bukan urusanmu. Wa innahum dzalimun, walaupun mereka zalim itu urusan kamu. So itu nggak gunut lagi, nggak berdoa lagi. Iya, jadi doakan siksa, doakan siksa. Nah itu Talmud itu keras sekali, jam kitabnya ya kepada ajaran ngajarkan kepada Yahudi. Makanya kita bermohon kepada Allah semoga orang-orang Palestina itu mendapat kekuatan dan bisa memenangkan pansurna alal qaumil kafirin, bisa mengalahkan orang. Nah itu agak beda dengan Nasrani. Kalau tidak kejam seperti itu. Nah, orang Yahudi percaya pada Taurat, tapi udah diubah dia. Tapi dia tidak percaya pada Injil. Dan tidak percaya apalagi pada Quran. Sedangkan orang Nasrani percaya kepada Taurat dan Injil. Jadi bedanya kalau Yahudi ke Injil ditolak. Kalau Nasrani, Taurat dan Injil, hanya Quran tetap masuk kepada golongan. Jadi orang Nasrani mempercayai Taurat dan Injil, tapi mendustakan Quran. Nah ayat ini turun sebagai pengumuman pada semua lapisan masyarakat bahwa yang benar itu yang diterangkan Quran. Qul shadaqallah. Umumkan, Muhammad, umumkan. Bukan anggapan Yahudi, bukan anggapan Nasrani. Yang benar mah yang datang dari Allah. Makanya kunaon umat Islam tidak mau memberi salam kepada Yahudi maupun kepada Nasrani karena kudu ngumumkeun nu bener mah aturan Allah. Qul. Makanya orang mah entong nurutan salam campur aduk. Assalamualaikum sebagai muslim. Jangan dicampur dengan salam-salam Yahudi. Atau salam Hindu, atau salam Bali, atau salam macam. Terus. Karena salam itu assalamualaikum. Jangan diikuti. Jadi kenapa kita tidak mau mengucapkan selamat Natal? Karena Natal menurut Nasrani kelahiran Tuhan, sedangkan kita tidak mengakui kelahiran Tuhan. Karena lam yalid wa lam yulad. Itu harus jadi pendirian. Kalau ada keluarga yang berbeda agama, carioskeun aja belak-belakan menurut agama saya. Boleh mengucapkan selamat kelahiran. Karena bukan Tuhan menurut agama saya. Jadi, baik mah tetap kita harus berbuat baik kepada agama apapun. Hanya full di sini. Jadi ayat ini turun sebagai pengumuman pada semua lapisan masyarakat bahwa yang benar itu yang diterangkan Quran. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk mengumumkan kebenaran yang mutlak. Apa itu kebenaran yang mutlak? Kebenaran yang mutlak itu yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja.
itu bahasa Arabnya mutlak. Mutlak itu berlaku sepanjang masa dan kepada siapa saja dan oleh siapa saja. Yaqul sadaqallah. Sekarang kita lihat tanasub. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 93 dikemukakan bahwa makanan itu aslinya dan salingnya aslinya itu dihalalkan kepada Bani Israil. Aslinya kullu ta'am kana hillan li Bani Israil. Bagi Bani Israil teh asal nama makanan hewan itu halal. Illa ma harrama Israil ala nafsi. Halal bagi Bani Israil kecuali yang Israil dan Bani Bani anak Israil. Israil itu siapa? Nabi Ibrahim itu kan putranya Ismail dan Ishak. Ishak punya anak 12. Ishak punya anak Yakub punya anak 12. Yang punya anak 12 itu bukan Ishak, Yakub. Nah, Yakub itulah yang punya titel Israil. Itu ada yang mengartikan anggapan mereka yang mengalahkan Tuhan. Nabi Ibrahim punya anak Ismail itu di Mekah, punya keturunan Bani Ismail. Itu adalah orang Arab. Arab itu ada Qohtoniyah, ada Adnaniyah, itu yang punya keturunan. Sedangkan putra kedua Ishak punya turunan namanya Yakub. Ishak putra kedua yang punya keturunan Yakub punya titel Israil. Jadi Bani Israil itu keturunan Yakub. Nah, kecuali yang telah diharamkan oleh Yakub. Yakub itu ada mengharamkan makanan tertentu. Lanjut. Pada ayat bahwa asal usul makanan hewan teh halal semuanya, kecuali yang diharamkan oleh Israil pada dirinya sendiri. Kan bapana Yakub. Kan ya Yakub itu Israil. Jadi bapana Bani Israil. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub teh Israil teh. Jadi Israil teh cucu Ibrahim. Bani Israil anak cucu Israil.
anak-anak cucu Yakub teh disebut Bani Israel. Yang aslinya Israel, nah Yakub dia Israel deh punya anaknya 12. Ya antara lain Yahuda, Yusuf, Bunyamin, ada 12. Nah, makanya ada 12 suku, ada 12 suku bangsa si Bani Israel teh. Nah, dari 12 suku bangsa teh menjadi bangsa besar, yaitu 2. Ada Yahudi, ada Nasrani. Yaitu Yahudi mah percaya kitab Taurat, tapi tidak percaya kepada Injil. Kenapa? Asal usulnya karena kitab Taurat mah diturunkan kepada Isa. Isa mah bukan keturunan Yahuda. Jadi dari 12 itu kan ada besarnya, yaitu Yahuda dan Yusuf. Nah, keturunan Yusuf teh kahanapna teh antara lain Yahya, ya, terus Zakaria, terus Maryam. Isa itu keturunan Yusuf, keturunan Nabi Yusuf. Tapi kalau keturunan keturunan Yahuda, antara lain Musa. Dan itu antara keturunan Yahuda dengan Yusuf kontra wae tiba lagi. Di zaman Bani di zaman Israel kan Israel teh kan ada 12. Kan biasanya yang mereka pegang kalau menurunkan kerajaan kan kepada anak terbesarnya Yahuda. Tapi Nabi Yakub atau Israel dia lebih cenderung menurunkan kerajaan. Makanya para bud kekuasaan jadi uang dibunuh, tapi bisa. Ya, ketika anak paling gede Nabi Yakub mengalih sifat-sifat utama. Hanya Nabi Yakub atau Israel lebih kepada anak yang kepada anak yang memang beda ibu itu teh dengan itu kan istri Nabi Yakub teh 4, yang lama adunan yang 2 lagi dari pembantunya di tapi dia banyak cerita teman cerita panjang tapi kenapa saya cari ya itu tak singkatannya jadi singkatan nama ada dinasti kekuasaan lah, dinasti kekuasaan, sifat dinasti kekuasaan. Oleh karena itu mereka baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani sekarang sudah dipahami oleh Yahudi maupun Nasrani itu Bani Israil. Kalau Nabi Muhammad Ismail, beda ya. Tapi bapak nama sama Ibrahim. Mata cek Yahudi aing pang Ibrahimna, Nasrani aing pang Ibrahimna. Makanya ini Islam. Kita kan biasa pada buat PDI aing pang Jokowina kan. Prabowo aing pang Jokowina kan gitu. Sekarang kan pemilihan presiden kan
calon dari Ganjar katanya aku paling Jokowi. Prabowo aku Jokowi. Cek Anies saya bukan Jokowi. Kalau Anies saya tidak ikut Jokowi, beda. Jadi di dalam pemilu itu juga ada. Jadi dinasti semacam itu. Dinasti semacam itu parabut gitu. Jadi kata Yahudi, aing pang Ibrahim, kata Nasrani aing pang Ibrahim. Nah, di sini penghubungan kan Yahudi bukan Nasrani Ibrahim, tapi Nabi Muhammad yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi yang dibawa oleh aslinya adalah yang dibawa ke Muhammad. Bukti-buktinya akan kita bahas gitu ceritanya. Itu Tanasub yang kedua pada ayat 93 masih Bani Israel ditantang agar membawa kitab Taurat yang benar. Benar ya, aku Yahudi apa? Yahudi teh Taurat. Sok bawa tuh kitab Taurat nah. Di sidang gitu dibawa, dibaca sebenarnya. Coba baca Taurat itu secara benar dan lengkap. Jangan disertai kebohongan. Nah, pada ayat 95 Rasul diperintah untuk mengatakan yang benar, yang tidak sesuai dengan Quran merupakan kebohongan. Terus Tanasub yang ketiga, ayat sebelumnya menantang kaum Yahudi. Emang sambil dikoreksi aja. Kaum Yahudi dan Nasrani yang mengaku paling memutuskan seperti kita katakan mereka paling makanya di situ di Yerusalem Al-Qudus ya, Yerusalem kata orang cek umat Islam Baitul Maqdis namanya ada Al-Khalil ya, itu makom Nabi itu kuburan dan di situ ada juga sekitar dan itu tadi Nabi Yakub dikuasai Yahudi. Kalau kaum muslimin ada masjidnya sampai sekarang kata orang Yahudi. Dan makanya di Baitul Maqdis Yerusalem sekarang juga kalau mau ibu-ibu datang ke sana baru minggu yang lalu itu anak kandung ya anak buah namanya Edi Hamdi ya kurir di Misbah ya itu kan pulang pergi ngabimbing Aqsa. Kalau ke Aqsa itu dia pulang pergi kemarin juga baru pulang. Karena besok itu lusa kalau tidak salah ada Aqsa 6 hari. Jadi di Aqsa-nya 4 hari. Perjalanan 2 hari di Jordan. Jadi tidak ke Mekah bulan Desember ke Aqsa. Karena di situ mah daerah mereka di kawasan Aqsa perang sampai sekarang juga yang perang ganas itu di kalau di Aqsa dijaga oleh Yahudi maupun Nasrani termasuk juga oleh kaum dan termasuk juga di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kan terbagi 3 bagian. Ada bagian Nasrani ke Bethlehem, ada Yahudi yaitu tembok ratapan, ada Al-Aqsa yaitu masjid. Nah, jadi
Mereka mengakui sama-sama keturunan Ibrahim, jadi saling menjaga. Jadi kalau ke Aqsa aman, kapanpun bisa. Tapi kalau mereka tersinggung baru orang Yahudi kan keras ya, seperti kadang-kadang. Oleh karena itu yang benar kalau ingin mengikuti Ibrahim, apa yang diajarkan jika Yahudi dan Nasrani mengaku penerus Nabi Ibrahim, lihat bukti. Bukankah Yahudi dan Nasrani itu justru umat yang menyimpang dari Ibrahim? Nah, menyimpang kan Nabi Ibrahim mengajarkan sholat. Ismail sholat. Sholatnya juga terdiri dari ruku dan sujud. Ada itikaf. Itikaf juga di Masjidil Haram. Di Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim mengajarkan kurban. Kurbannya hewan kambing. Ibrahim juga mengajarkan jadi di kalangan mereka tidak ada ajaran Nabi Muhammad justru menerus ibadah Ibrahim. Intinya adalah ibadah haji dan umroh. Walaupun rukun Islam penerus Nabi Ibrahim nanti kita lihat. Pada dasarnya keadaan yang paling kemudian kiblat Nabi Ibrahim kan Masjidil Haram dulu juga. Ketika Nabi Ibrahim di Aqsa menghadap ke Haram di Mekah dan kiblat Masjidil Aqsa itu ya setelah Nabi Muhammad karena pada waktu diutus Muhammad pada saat itu ajaran Nabi Isa masih berjalan, sedangkan Madinah itu di bawah kekuasaan Romawi. Jadi kan di zaman Rasul mah antara Mekah dan Madinah berbeda, Bu. Kalau Mekah itu di bawah kekuasaan Parsi, kalau Madinah di bawah kekuasaan Romawi. Pada saat itu super power dunia itu dua, yaitu kerajaan Romawi yang didirikan oleh Romulus dan saudara sepupunya pada tahun 711 sebelum lahir Nabi Isa didirikan, sehingga asalnya masih keluarga itu teh, sehingga menjadi besar, akhirnya jadi kerajaan Romawi menguasai dunia. Kalau Mekah di bawah kekuasaan. Jadi beda sekali. Nah, maka zaman Rasulullah SAW antara Mekah dengan Madinah itu menjadi satu bawah kekuasaan Islam. Dan secara penuh, secara politis, Romawi itu dikalahkan oleh Muhammad menjadi Utsmani. Nah, pada saat itu kiblat ketika Rasulullah SAW terus yang berkuasa di Madinah Romawi, sedangkan yang di Mekah Parsi. Maka ketika Futuh Mekah, kalau Futuh Mekah kan semua dunia di bawah kekuasaan Rasul. Dari peristiwa Isra Mi'raj dulu, Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Rasul menguasai dua superpower, Mekah dan Madinah atau Romawi dan Parsi. Maka di bawah kekuasaan Rasul masuk itu. Jadi jelas Nabi Muhammad SAW yang meneruskan Nabi Ibrahim. Sekarang kita lihat tafsirnya. Kul itu berasal dari kata kola yakulu. Kul, katakan olehmu. Sebagaimana tersirat pada firman Allah kul pada pangkal ayat yang berarti katakan olehmu.
Perkataan kul merupakan bentuk perintah dari pola yang berarti katakan olehmu. Perintah ini bersifat umum atas setiap manusia agar menyatakan keyakinannya di hadapan manusia lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Omong pada manusia, akan keyakinan yang dikatakan itu akan mengandung konsekuensi, siap bertanggung jawab. Kalau ngomong kan ada yang membantah kan, debat kan, hanya calon presiden harus debat, calon wakil presiden harus debat. Nah, besok itu debat calon wakil presiden, merebut gagasan. Itu kalau Quran memerintah kul ngomong, kita siap untuk berdebat, untuk mempertahankan gagasan, mempertahankan pendapat. Dari mulai presiden sampai kelurahan ya ada perdebatan kan di Indonesia. Nah, Ari Riung Bandung mah milih lurah pan mah kota. Di kota mah dipilih dipilih kuluhur. Tapi lamun di desa mah kan milih itu ada perdebatan. Jadi diperintah ngomong teh kudu wani, kudu daek bicara. Kalau tapi kudu nu baik. Kul khairan auliyasmut, ngomong yang baik. Kalau tidak mau yang baik, ya diam. Makanya kan sekarang calon wakil presiden ada yang pinter ngomong, ada yang banyak ngomong, ada yang jarang ngomong. calon wakil presiden ada yang ngomong, itu cool ngomong. Jadi kita sebagai muslim itu harus berani bicara. Dan di dalam Al-Quran itu ada 270 kali Qul ya yuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul wallah. Ada lagi Qul apa? Ta'alau, Qul sadaqallah. Di dalam Quran sampai 270 kali Qul mau bicara. Jadi jelas setiap muslim itu dituntut untuk eksis, tampak keberadaannya di hadapan manusia dalam segala kebaikan. Eksistensi muslim utamanya tersirat pada surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Kalian itu khairu ummah, umat terbaik. Ukhrijat yang dikeluarkan, yang tampil, yang eksis, yang muncul linnas bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf karena amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, walau andaikan iman ahlul kitab, tapi apa? Dan Nasrani. Jadi secara genetika Anda genetik itu Bani Israil, tapi secara keagamaan ahlul kitab, karena genetika mereka itu turunan pendidikan agama, jadi di teh agama daripada asalnya suku kita jadi agama. Semuanya itu mendapat kita
Yahudi mendapat kitab Taurat, Nasrani mendapat kitab Injil, Ahlul Kitab, tapi tidak percaya banyak. Sebab kalau percaya kepada Quran bukan Ahlul Kitab lagi. Tu'minuna billah dia. Makanya walau amana Ahlul Kitab, aneka Nasrani beriman, lakana khairul lahum, pasti mereka minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang zaman Rasul juga dari kalangan yang beriman seperti Abu bin Salam, Sa'ad bin Mu'adh, dan masih banyak lagi. Jadi yang masuk Islam banyak. Minhum, di antara mereka ada yang minun wa aksaruhum fasikun, tapi jadi eksistensi Muslim berdasar surat Ali Imran 110 itu khairu ummah. Muslim itu harus menjadi umat terbaik. Kedua, ukhrijat linnas, harus tampil menjadi pemimpin manusia. Ketiga, ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Muslim itu harus amar ma'ruf, harus memerintah. Jadi kaum muslimin harus jadi pemerintah. Setelah diperintah wae harus jadi pemerintah. Pemerintah itu kan jihad. Itu namanya kalau berkedudukan di pemerintahan itu namanya jihadul askari. Tapi kalau tidak di pemerintahan namanya jihadul fikri. Kalau yang di pemerintahan baik caleg, lamun jadi caleg, itu kalau dia jadi itu pemerintahan, itu jihadnya jihad askari. Ya kan hari calon ayat tetap, ada tetap calon tetap terpilih, ada tetap calon seumur-umurnya jadi calon. Ta'muruna bil ma'ruf, pemerintah. Kemudian yang keempat, tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dan yang kelima, tu'minun billah. Jadi 5 ini diperintah oleh Allah harus eksis. Bagusnya masalah semuanya. Ya jadi khairul ummah, ya jadi umat linnas, yang ta'mur ma'ruf. Tapi kan ta'mur kekuasaan bisa ngajak kumpul, bisa mengikuti tanhauna 'anil munkar, ya mungkin tuh bilah kumpul atau bagus nama anak-anak. Nah, kalau ada yang ingin meraih kekuasaan, nah ingin 5-5-nya. Jadi khairu ummah, jadi teladan, contoh orang. Ukhrijat linnas karena memang tampil. Ta'muruna bil ma'ruf karena punya kuasa untuk memerintah. Tanhauna 'anil munkar melarang untuk berbuat dosa. Dan misinya iman. Tapi ya minimal kalau tidak bisa satu aja tuh. Karena eksistensi Muslim itu berani. Maka aikul mah ngomong mah bisa. Termasuk kita juga bisa. Jadi kalimat kul, memerintah berkata, itu mengandung arti bina umat. Agar berani menyatakan diri sebagai Muslim. Jadi kalau tidak tampil ya nyatakan diri sebagai Muslim. Kedua, eksis dalam segala kebaikan. 3,
siap tampil memimpin manusia lain dalam iman amar ma'ruf nahi munkar. Minimal lamun teu bisa mimpin orang mah, mimpin keluarga atuh. Terus menjadi umat yang terbaik, menjadi teladan. Ya. Teladan. Memberikan contoh mah gampang, tapi kalau memberikan teladan, kemudian yang kelima, menjadikan ibadah, haji dan lain-lain itu sebagai syiar. Semua ibadah itu tidak terlepas dari ucapan. Hanya syahadat, ucapan. Sholat, ucapan. Zakat, ucapan. Zakat, ya, zakat. Saum, ngomong juga kan? Kalau ibu saum kan di Tuhan ngomong. Terus haji bicara kan? Baik Allahumma baik. Semuanya juga itu ucapan rukun Islam itu ucapan. Diucapkan. Kemudian kalimat yang kedua, sodaqallah. Sodako itu benar, Allahu Allah. Segala yang datang dari Allah adalah benar. Tidak diragukan baik oleh keyakinan, ucapan maupun pembuktian akan kebenaran syiar Allah. Membenarkan Allah mesti dibuktikan dengan iman, Islam, ihsan. Iman utamanya, ucapan di lisan, yakin di qalbi dan dipraktekkan dalam perbuatan. Islam utamanya mempraktekkan raga sesuai dengan aturan syariah. Tidak bisa diubah. Kudu akhir anggarnya kudu kieu. Teu bisa kieu. Kieu, kudu kieu. Kudu akhir teh. Oh aya rubah. Enggak bisa tetep kieu tasawuf. Akhir awal. Kemudian ihsan. Ihsan itu rasa. Jadi iman itu rasio, Islam itu raga, ihsan itu rasa. Jadi kalau 3R, rasio, raga, rasa, itu harus berdasar iman. Apa? Sodaqallah maksud saya. Sodaqallah. Makanya rukun agama itu kan 3. Dan 3-3-nya itu sodaqallah. Kata Al-Baydawi yang wafat 7191, mengandung perintah agar Nabi Muhammad dan umatnya itu menegaskan bahwa yang benar itu dan dibuktikan sodaqallah. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Di Islam itu dibangun pada 5 dan itu sebagai sedekah. Syahadat itu membuktikan sedekah. Karena anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Mu'ad, dia mengatakan, ya Mu'ad bin Jabal qala labbaik. Lalu Rasul bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anta muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa siapa yang mengikrarkan harus Muhammad amal, artinya kan sadar amalkan, tapi itu membenarkan agama Allah. Kemudian sholat. Sholat itu kan di sini dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya ringkas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau lihat. Jadi rek ngarti rek henteu
ikuti aja karena membenarkan. Jadi ibu kunaon eta takbir teh ngangkat tangan. Arti rek artinya itu we. Terus ruku teh kudu mantap gitu rukuna kecuali anu teu bisa. Pan salatnya peragaan kesehatan rohani. Jasmani dan rohani. Jadi sehat. Kalau sehat jasmanina lihat sholatnya. Kalau sholatnya benar gitu berdiri sujudnya pas itu sehat itu jasmaninya. Nanti kalau kurang itu tes itu sholatnya. Itu membenarkan sholat itu membenarkan sadaqallah, membenarkan Allah. Jadi siap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kunaon subuh berdua rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Pokoknya bener kan taat. Oke, lamun di perjalanan boleh 4 jadi 2. Itu sholat duha, rek 2, rek 4, rek 8, rek 12. Maka itu taat. Sholat itu membuktikan ketaatan. Rek mengerti atau tidak? Maksud saya logis atau tidak gitu ya. Rek arti atau tidak maknanya karena taat rukun duduk dan sebagainya. Kemudian solu kamara itu Rasul mengajarkan mah sholat anu hade teh ya saya sholat aku masuk praktekeun akan ageringanan beda-beda kan anu nyaksian sholat nah ya 140 sahabat itu menurut Ibnu Hajin kan ada 144.000 kabeh ningali Rasul sholat dan tadi tes ku Rasul teh kumaha sholatna bener anu hiji dua mah aya tetapi kan tidak semua gitu diselidiki oleh Rasul teh pokoknya kumaha tuh sholatnya turutan we teh ngajarkeun teh ka murid-muridna kan sesuai dengan apa yang mereka lihat orang itu solid diri. Kemudian Allah zakat juga merupakan pembuktian bil amwalihim sedekatan ya wasalli alaihi sakanun Allah sami'un alim dan juga membuktikan benar zakat saya menurut usaha saya minimal paling kecil 2,5%. Bahkan di sini food baik diambil zakat menyebar ke tempat lain food yang paling bisa ayat ini merupakan perintah agar petugas siap mengambil harta orang kaya sebagai zakat yang diberikan kepada para mustahik. Jadi pembenaran pada apa yang Allah ajarkan berupa tenaga, bukan hanya berupa tenaga seperti sholat dan syahadat, tapi juga berupa harta. Kemudian saum Ramadan. Saum Ramadan diperintah agar dilaksanakan secara tepat waktu. Sebagai bukti di sini dakaro Ramadan pada roba biada faqala sahru hakada wa hakada wa hakada summa aqda mulit in umna faqdu lahu salasi bulan kalau melihat bulan
Tahu kita membuktikan kebenaran. Kemudian haji. Lita'khudhu manasikakum. Turutan haji. Pun terjauh. Makna Ka'bah. Padan laksanakan jumroh. Mana? Subhanahu wa ta'ala. Asik kita praktek shadaqallah. Dan al-haq min rabbik wala takunanna mumtarin. Yakin yang benar itu hanya yang datang dari Allah. Jangan diragukan lagi kalau sudah Allah turunkan. Bahkan tadi itu saya baca ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit perut. Kata Rasul, iski aslan, pere minum madu. Oh madu. Balik deh ya Rasulullah masih sakit perut. Iski aslan, pere minum madu. Sampai 3 kali. Eta mah perut kamu nu bohong. Allah mah pasti benar. Minum madu apa namanya? Entah benar itu. Baik, karena sudah kita akhiri dengan Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.